Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم ومغفرته ورضوانه وقربه وثوابه وجنته سبحانه وتعالى رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Hadirin Bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan kepada seluruh jamaah masjid Jami' al-Ikhlas di subuh yang penuh dengan keberkahan ini, wabil khusus yang saya muliakan kepada Ketua DKM Ayahanda Bapak Haji Muhammad Firdaus beserta seluruh para jajarannya yang semoga senantiasa dilimpahkan kebaikan keberkahan oleh Allah, amin ya rabbal. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kepada kita di hari-hari terakhir ataupun hari-hari sebelum masuknya daripada bulan suci, bulan kelahiran manusia yang paling mulia, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita berada pada di tanggal 18 di bulan Safar 1443 Hijriah, sebagaimana berbagai macam peristiwa yang agung yang Allah Subhanahu wa taala telah sejarahkan di dalam bulan Safar ini, yang tidak lain itu seluruhnya berhubungan dengan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memahami daripada pembahasan tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yang agung yang telah dilalui oleh baginda Rasulullah, saya ingin mengingatkan bahwa hari ini kita akan melalui daripada sebuah hari yang sangat akrab dan yang sangat dikenal bagi kalangan masyarakat di negara tercinta ini, Kesatuan Republik Indonesia, yaitu adalah bulan Safar. Terdapat di dalamnya di hari daripada bulan Safar itu ada istilah yang disebut sebagai Rabu Wakasan, dan berbagai macam keanehan ataupun keunikan yang berada di dalamnya. Yang pertama, di dalam kitab Kanzun Nazah was Surur, para alim ulama Bapak menyampaikan bahwa bulan Safar ini ataupun pada hari terakhir di dalam bulan Safar bukan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kesialan di dalamnya, melainkan pada bulan Safar itu terdapat sebuah bala, bencana, musibah yang Allah turunkan di dalamnya, yang sudah langganan setiap tahunnya, itu sebanyak 360.000 daripada bala malapetaka. Dan kalau andai kata kita mengimani bahwa bulan ini adalah bulan yang sial, maka jawabannya pun tidak, karena ini adalah himbauan daripada alimin ulama terdahulu bahwa kita diingatkan ada hari di dalam hari terakhir di dalam Rabu di bulan Safar itu, yang dimana Allah turunkan bala, bencana, musibah di dalamnya. Sebagaimana dikatakan bahwa bahasa Safar ini dikatakan la isfari Makkah min ahliha idza safaru,
karena kosongnya kota Mekah dari penduduknya apabila mereka orang berpergian. Itu adalah sebuah etimologi secara bahasa. Bulan Safar diartikan oleh para alimin ulama, dan terkait bulan Safar ini tidak sedikit orang yang mengidentikan bulan Safar dengan bulan Tasa'um ataupun bulan yang dianggap itu di dalamnya bulan tersebut bulan yang sial, ya, karena diwarnai dengan wabah, penyakit dan kesiaran. Maka mereka menilai bulan Safar ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala musibah dan berbagai macam bencana, padahal sebagaimana bulan daripada bulan-bulan Allah lainnya, bulan Safar tidak memiliki kehendak dan berjalan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan untuknya. Maka hadirin Bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sedikit saya ingin memberitahukan adapun bala, musibah, malapetaka yang Allah turunkan di dalam bulan Safar memang betul adanya, mengikut daripada corehan para alimin ulama di dalam kitab Kanzun Nazah was Surur. Tapi banyak pula dari para alimin ulama yang mengatakan bahwa bulan Safar ini adalah bulan berkah. Jadi jangan terlalu terpaut pemikiran dengan permasalahan musibah, karena tidak ada pernah seorang hamba yang mengetahui bilakah Allah akan menurunkan bala pada hari ataupun pada tanggal ataupun pada bulan apapun. Setidaknya di dalam bulan Safar ini kita bisa memperbaiki diri kita ini untuk beribadah kepada Allah, menjaga diri kita, menjaga sanak famili kita, saudara mara kita yang kita telah dihimbau oleh para alimil ulama. Maka bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada seorang ulama daripada negeri Hadramut mengatakan bahwa bulan Safar ini adalah bulan keberkahan, karena pernikahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra binti Khuwailid, itu menikahnya paduka Rasulullah terjadi di dalam bulan Safar pada tanggal 26 Safar. Lalu yang kedua, Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahkan kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib terjadi di dalam bulan Safar. Lalu yang ketiga, hijrahnya paduka Rasulullah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Yang pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bepergian daripada rumahnya berhijrah pada hari Kamis kalau tidak salah. Banyak riwayat yang mengatakan pada tanggal 24 ataupun 26 ataupun 28 ketika Rasulullah itu berhijrah daripada kediaman rumahnya, lalu bersemayam di dalam gua selama 3 hari, lalu yang selanjutnya melanjutkan perjalanan sampai ke dalam Masjid Quba. Itu dikerjakan ataupun dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dilakukan perjalanannya di dalam bulan Safar. Dan perang pertama di dalam agama Islam, yaitu perang Abwa, dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam bulan Safar. Dan masih banyak lagi peristiwa di dalam agama Islam ini yang tidak lain mengagungkan ataupun memuliakan bulan Safar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin andai kata kita ingin memberikan daripada kebaikan kepada keluarga kita, akan keberkahan. Ada ulama kita dahulu kala itu ketika datang Rabu Wakasan ini itu diperintahkan membaca surat Yasin. Ketika sampai pada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulangi sebanyak 313
dan lalu disambung dengan membaca doa sampai akhir daripada pembacaan surat Yasin. Dan masih banyak lagi amalan yang mungkin bisa kita kerjakan, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, man shalla isya fil jamaah faka'annama shalla nusful lailah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengerjakan salat isya berjamaah di masjid dan di berbagai macam tempat lainnya bersama keluarganya, maka sama sahaja orang tersebut telah mengerjakan daripada sholat setengah malam. Lalu disambung pula oleh Rasulullah, wa man shalat subhi fil jamaah faka'annama ghama kulla lailah. Siapa orang yang mengerjakan daripada sholat subuh berjamaah, maka sejatinya orang tersebut senantiasa membangunkan malam-malamnya itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang mengerjakan ibadah salat akan senantiasa diberikan bunian, Allah akan berikan kepadanya perisai, dihindari daripada berbagai macam bala malapetaka musibah, maka mintalah di waktu itu agar Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, lalu yang kedua, kita insyaallah ini sebentar lagi tidak lama di dalam bulan Safar akan datang sebuah bulan Rabiul Awal, bulan daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Pak, ada seorang ulama di negeri Hadramut bernama Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau itu lahir ataupun menjadi wali yang dikenal sebagai wali abdal ataupun wali aqtab. Kalau kata kita itu sudah sederajat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumid darin amin. Beliau itu Pak jadi kekasihnya Allah, bukan karena beliau baca Quran ribuan kali khatam, tidak. Bukan dengan mengerjakan sholat sunnah dengan ribuan rakaat dikerjakan, tidak. Tapi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi memiliki kesaktian yang dimana itu langsung ditorehkan daripada ibu tercintanya yang telah melahirkan beliau. Bahkan Habib Ali ini punya ibu itu senantiasa membawa anaknya ke majlis, ke pengajian-pengajian. Lalu mengatakan sang ibu ini bahwa nanti kelak akan datang satu zaman Ali ini akan memberikan ilmunya beserta syafaatnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau mengarang sebuah kitab maulid yang disebut sebagai Maulid Simtud Duror. Orang tua kita zaman dulu itu Pak, kalau baca rawi itu ada 3 rawi yang dibacakan. Yang pertama Al-Barjanji, yang kedua Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang beliau lahir daripada di negeri Yaman, di Sana'a, Taiz. Lalu yang ketiga itu adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syiyun. Itu orang-orang yang mencintai keagungan daripada kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengungkapkan dalam sebuah syair, ma'ana qamarun ma bada ghabat wala badri. Kata beliau begini Pak, saya punya 1 bulan yang umpama saya berdoa menyebutkan daripada keagungan bulan tersebut, maka tidaklah adapun 1 doa yang Allah berani tolak daripada permintaan saya. Dan beliau mengatakan ma'ana habibun wa ni'mal habib wa dhuhruna linawa'ibi walsi wat tabib. Dan saya memiliki kekasih, kekasihnya ini adalah penyembuh bagi seluruh rasa sakit yang berada di alam semesta ini, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ulama zaman terdahulu mengalu-alukan, menyambut
ke bulan kelahiran Rasulullah dengan ianya memakai daripada sunnahnya baginda Rasul. Keuntungan orang yang mengerjakan sunnah dikatakan oleh Syekh Abi Bakrin bin Salim. Beliau menyampaikan bahwa anna muhafadzah ala sunnah hiya usulin najah wal iman. Orang yang ingin menyampai daripada pangkal keselamatan di hadapan Allah dengan pangkal keimanan, maka tidaklah ia akan sampai ke dalam pangkal tersebut dengan mengistiqomahkan daripada sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang selanjutnya, orang-orang ulama terdahulu ketika sebelum datang bulan Rabiul Awal, sama seperti kita di dalam bulan Safar ini, telah berbagai macam persiapan adat yang ia kerjakan. Bahkan tidaklah masuk kepadanya bulan Rabiul Awal tanggal pertama, ia telah merasakan kenikmatan untuk bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini Pak, sebagaimana yang sudah sangat masyhur, sudah ditinggal di masa kecilnya daripada kedua orang tua tercintanya. Setelah yatimnya beliau diasuh oleh sang kakek yang sangat menyayanginya, yang kita kenal bernama Sayyidina Abdul Muttalib. Namun tidak lama kakeknya mengasuh daripada Muhammad yang yatim ini, Muhammad yang kecil ini. Maka kakeknya pula dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kepergian sang kakek, Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup bersama sang paman. Ketika di waktu itu yang kita kenal sebagai Abu Talib, kondisi ekonomi pamannya tidak stabil. Belum lagi sang paman ini memiliki anak yang tidak sedikit, bahkan begitu boleh dikatakan lebih daripada 3 seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW di waktu itu, ulama ahlu sirah nabawiyah mengatakan Rasulullah SAW berumur 8 tahun ketika diasuh oleh paman tercintanya Sayyidina Abdul Muttalib. Dan Rasulullah Pak, walaupun dalam keadaan umur yang kecil, dalam keadaan yatim piatu, beliau pun memiliki tingkat kesadaran akan keadaan ekonomi keluarga pamannya yang tidak baik ataupun tidak stabil. Maka Rasulullah SAW minta izin kepada paman tercintanya Abu Talib dengan istrinya ataupun bibinya Fatimah bintu Asad. Rasul meminta izinnya pun pertama tidak diperbolehkan oleh Sayyidina Abdul Muttalib, karena Rasulullah ketika di waktu itu melihat ini Sayyidina Abdul Muttalib ini anaknya banyak, keadaan ekonomi tidak stabil, maka di waktu itu Rasulullah minta izin untuk bekerja, mengembala kambing daripada penduduk kota Mekah, orang-orang yang berada di kota Mekah. Pertamanya Sayyidina Abdul Talib tidak mengizinkan, lalu selanjutnya di waktu itu maka pamannya pun memberikan izin kepadanya. Singkat cerita Bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada 3 hal sebelum Nabi Muhammad diberikan cap kenabian, diberikan stempel untuk menjadi nabi sang pembawa risalah. Rasulullah masih kecil, belum balik. Ketika ia melihat keadaan yang tidak normal pada kehidupan anak-anak di umumnya, Rasulullah meminta izin untuk mengembala kambing. Dan di sini dikatakan mungkin ada tiga hikmah yang boleh kita ambil daripada si Muhammad kecil ini, sang pengembala kambing. Yang pertama ialah Nabi SAW senantiasa merasa prihatin dengan kondisi orang-orang yang berada di sekelilingnya, terlebih kepada paman tercintanya yang telah merawatnya sedang tidak baik keadaan ekonominya. Maka dengan mengembala kambing ini ia berharap bisa sedikit meringankan ekonomi pamannya. Bahkan dikatakan pula Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW itu ketika mengembala kambing, berapa banyak kambing yang dipegang oleh Rasulullah
Rasulullah mendapat upah itu setara dengan 10 real. 10 real Saudi pada zaman ini. Sebanyak apapun kambing dibawa sama Rasulullah, itu Rasul cuma mendapatkan upetinya cuma 10 real. Akan tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menunaikan amanah. Dan di mari pula terdapat pendidikan langsung, tarbiyah yang datang dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk bagaimana seorang hamba kiranya bisa nanti ke depan untuk menjadi pemimpin. Hari ini kita bicara di dalam kehidupan kita, keluarga kita, sanak famili yang berada di sekeliling kita. Kalau andai kata Rasulullah sebelum jadi nabinya ia bisa menjadi seorang pemimpin bahkan kepada binatang pun, maka mungkin ini suri tauladan yang elok yang boleh kita berikan ajaran tarbiyah kepada anak-anak yang berada di sekeliling kita ataupun regenerasi kita agar bisa tercipta di dalam kehidupannya itu bapak-bapak daripada sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan tufakkirus sa'a khairu min ibadah alf sanah. Dikatakan bahwa orang yang senantiasa berfikir akan kenikmatan, keagungan, kebesaran Allah, akan mukjizatnya, itu berpikirnya 1 jam saja lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan 1 tahun. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu ketika ngebawa kambing, itu Rasulullah senantiasa membawanya ke berbagai macam tempat yang berada di kota Mekah. Bahkan di dalam riwayat Rasulullah SAW itu sering memberikan rumput yang baru tumbuh kepada kawanan kambing yang senantiasa dibawa Rasulullah. Sebagaimana kawanan rumput itu yang baru tumbuh itu lebih asli bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Dan di waktu itu pula Allah memberikan pendidikan secara ilahiyah. Ilahiyah ini adalah pemberikan yang Allah memberikan daripada otaknya Nabi Muhammad SAW tentang sebagaimana keagungan serta kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dikatakan bahwa orang yang berfikir 1 jam akan keagungan alam semesta ini itu lebih baik daripada ia mengerjakan ibadah selama 1 tahun. Lalu yang ketiga, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan pendidikan oleh Allah daripada kesabaran serta ketawadhuannya di hadapan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Pak, kenapa sih kiranya kalau kita boleh bertanya begitu? Kenapa Rasulullah ini suruh mengembala kambing bukan unta? Karena unta pun sudah ada pada zaman itu. Akan tetapi di sini banyak ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan bahwa unta, andai kata Rasulullah mengembala hewan-hewan unta, Rasulullah pasti akan naik daripada di atas kawanan unta tersebut. Maka di sini Allah tidak memberikan seperti itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena takut memiliki sifat congkak, memiliki sifat sombong dan lain sebagainya macamnya. Maka inilah dari salah satu takdir yang Allah berikan kepada si Muhammad kecil ini yang lahir dalam keadaan yatim piatu yang senantiasa dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak pula Pak, sirah nabawiyah itu banyak. Keagungan tentang Nabi Muhammad itu banyak. Bukan hanya dengan gembala ekoran kambing sebelum Rasulullah lahir. Kalau kita boleh baca di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir itu mengarang ini kitab ada 10 jilid Pak. 1 jilidnya itu lebih tebal daripada Al-Quran. Kesalahan Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi yang menyebabkan ianya diusir oleh Allah daripada syurganya Allah ketika Nabi Adam mensujudkan palanya di arsy-Nya Allah. Ketika Nabi Adam mendongakkan kepalanya, setiap di tiang-tiang surga itu selalu maktubun kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Maka di waktu itu Adam pun bertanya kepada Allah, wahai Allah, ilahi ighfir dzunubi bihaqqi Muhammadin, wahai Allah, tolong engkau ampunkan dosaku dengan keagungan dan kemuliaan Muhammad. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammad walam akhlaquhu? Wahai Adam, bagaimana engkau sekiranya bisa mengetahui ada seorang makhluk yang bernama Muhammad sedangkan saya belum menciptakan dirinya? Maka di waktu itu Adam alaihissalatu wassalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, tidaklah engkau menyandingkan namamu dengan nama makhluk berada di sampingmu terkecuali ianya adalah kekasihmu, wahai Allah, yang bernama Muhammad di bumi dan Ahmad di atas langit. Itulah baginda Nabi besar Muhammad. Maka Pak, mungkin ini pun muhasabah bagi saya ketika datang bulan Rabiul Awal ini, bisa boleh jadi kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut daripada bulan kelahiran Rasulullah. Berfikirlah sebentar, mudah-mudahan Allah bisa kasih keagungan kemuliaan sama kita untuk bisa memandang wajahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melihat Rasulullah Pak di dalam tidurnya, di dalam mimpinya, nanti ketika di yaumul kiamat dia akan langsung melihat wajahnya yang indah, yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Pak, banyak ada orang kafir Pak. Orang kafir ini kalau melihat Rasulullah itu, kalau sama para sahabat itu paling dicintai. Sampai kata orang kafir ini dalam sebuah syair dikatakan, lam arahu ahadan yuhibbu ahada ka ashabihi Muhammad yuhibbu Muhammadan. Saya kagak pernah ngelihat orang mencintai kepada seseorang seperti sahabatnya Muhammad kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebuah nama yang mungkin banyak orang kita ini ketika diberikan keturunan, diberikan nama anaknya Muhammad, diberikan nama anaknya Ahmad, diberikan namanya Yasin, diberikan namanya Mustafa, diberikan namanya Mujtaba, maka dikatakan ketika anak tersebut nanti dihadapkan di hadapan Allah pada padang mahsyar, ketika bernama sesuai dengan namanya Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya daripada hisab perhitungan nanti ketika di hadapan Allah, karena si hamba tersebut memiliki namanya kekasihnya Allah, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita yang hidup, saya siapapun orangnya, bisa meninggal di GTJ, bisa meninggal di Banten, bisa meninggal di Jawa, bisa meninggal di mana tempat dia bisa meninggal, nggak ada yang tahu. Jadi saya teringat Hada Haji Firdaus membacakan di dalam sholat subuh, wa wajadaka dhalan fahada. Orang meninggal Pak besok nih, saya katakan orang meninggal di mana tempat dia meninggal, ketika dibangkitkan dunia ini sudah dihancurkan, Allah akan jalankan dia dari tempat meninggalnya sampai ke negeri Palestina. Nanti padang mahsyar itu bukan di Indonesia, wala Amerika, wala mana. Padang mahsyar dalam Sahih Bukhari dikatakan nanti di Palestina. Bahtera, lapangan yang begitu sangat luas itu nanti di Palestina. Bapak pikir hari ini dari GTJ berangkat ke Palestina kita bisa ngomong sama Pak Ihsan, dibawain, disupirin, naik pesawat begitu. Besok Pak ketika meninggal, Pak Ihsan gak tahu kemana begitu. Dan tadi dikatakan wa wajadaka dhalan fahada, nanti sampean dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang kebingungan. Allah akan memberikan petunjuk kepada dua orang. Yang pertama, orang yang senantiasa membantu saudara-saudarinya. Yang kedua, yang senantiasa terdapat di dalam dirinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adanya dia itu diciptain ini semua.
Ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Wahai Muhammad, kalau bukan karena sampean, kata Allah dalam hadis qudsi, saya kagak bakal ciptain ini semua. Karena saking cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya memohon kepada Allah, tidaklah Allah mengeluarkan kita daripada bulan Safar ini masuk ke dalam bulan Rabiul Awal dengan Allah memuliakan kepada kita bisa memandang wajah kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya al-faqir mohon maaf. Billahi taufiq wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah sekalian, itulah kajian subuh pada kesempatan kali ini. Barangkali ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan pada kesempatan ini, saya mohon sebelum meninggalkan tempat ada infak sedekah sarapan pagi dari Bapak Ihsan. Terima kasih. Kita sama-sama untuk sarapan pagi terlebih dahulu. Kemudian ada tugas nih dari masjid, bahwasanya insya Allah Maulid Nabi kita akan diadakan di sini. Adapun tanggal dan waktunya nanti kita belum tahu. Cuman panitia bidang dakwah peribadatan, saya minta tolong soal ke Habib untuk bagaimana pelaksanaan Maulidnya nanti. Kemudian mohon dibantu untuk acaranya dan lain sebagainya. Barangkali ada ustaznya dan lain sebagainya, itu nanti akan dibicarakan oleh Pak Budi, Pak Muti. Nanti insya Allah setelah ini barangkali nanti disampaikan. Itu saja. Baik, pada kesempatan ini mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis saat pada kesempatan subuh ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Udinnya itu dari udah. Mungkin coba Udinnya ada nggak? Oh itu, ya, bukan. Baik, saya langsung keluar langsung aja tadi. Udah dimatikan. Oh iya. Iya, tunggu. Maulid udah boleh deh. Udah kayaknya Besar-besaran gitu di Habib udah nerima jadwal dari Cikarang, Bekasi, Bogor, paling jauh Cirebon. Berarti sudah Kayaknya sudah bebas kayaknya. Sekarang kayaknya soalnya Habib lihat sekarang vaksinasi itu sudah menyeluruh ke bukan desa ya, per kejarwan begitu, Pak. Untuk wilayah sepadan aja Habib lihat itu vaksin itu dimulai bukan per desa lagi, per kejarwan. Jadi semuanya tuh menyeluruh. Iya. Subhanallah, alhamdulillah itu kata kita. Biar beres cepat udahan begitu ya. Normal, kita normal lagi gitu begitu rasanya. Habib bilangnya perkejarwan. Enggak tangan. Jaro tuh RW. Iya. Setahu saya Jaro jagoan. Perkejarwan. Memang sudah bagus kok, di itunya sudah menurun terus. Di Banten kemarin yang positif 80 itu se-Banten. Itu Allah alam kebenarannya 80, tapi dari mulai 2000 dulu kan se-Banten aja, sekarang udah tinggal 80.
pernah 44 untuk hari apa itu? Tapi Yang emang kosong kira-kira kapan itu? kita kalau untuk enggak GTJ buat maulid yang lain bisa tinggalin Pak, serius aja beneran aja. Habib juga mau minta maaf juga begitu sebelumnya karena sebentar lagi mungkin Habib bakal pindah tempat tinggal. Kapan? Belum hilalnya belum ketemu karena memang masih dalam perjalanan.